A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Suatu ketika ada seorang datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, Ya Rasul, ayul Islami khairun. Islam yang baik bagaimana ya Rasul? Rasulullah pun menjawab, Tungimu tamakum wa takra'u salam ila man ngarafta wa mahlam tahrif. Berbagilah dengan makanan yang kalian miliki dan sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun kepada orang yang belum engkau kenal. Dari kisah dan hadis yang kita simak tadi, kita bisa ambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah suruhan Rasul kepada kita. Terlihat simpel dan mudah, akan tetapi ini dapat berdampak kebaikan yang luar biasa. Di antaranya adalah kerukunan yang dapat terjalin antara kita. Tak kalah pentingnya juga dengan menyebarkan salam yang disertai dengan senyuman. Menyapa kepada orang yang kita jumpai, entah orang itu kita kenal ataupun kepada orang yang kita kenal. Dan yang pastinya disertai dengan senyuman yang indah. Jamaah, saya kalau senyum begini manis enggak? Terima kasih yang bilang manis, saya doakan masuk surga. Yang bilang enggak, semoga diberi kesadaran oleh Allah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Wala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama penampilan dari adik kita Ananda Siti Rohimah. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Penampilan selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Sardi dan Ibu Marnia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di dunia ini ada bermacam-macam sekali sifat manusia. Ada yang bersifat aris, menyantung, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi. Kali ini saya ingin membahas tentang bahayanya kedengkian. Dengki adalah sifat buruk yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Kedengkian itu adalah sifat yang dimana apabila seseorang itu merasakan kesusahan apabila orang lain senang, dan sebaliknya dia merasakan senang apabila melihat orang lain susah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-hasadu ya'kulul amala kama ta'kulul narul hataba. Kedengkian itu menghapus amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Seseorang mendengki kelak di hari kiamat terheran-heran karena kelak tidak menemukan amal-amal baik yang pernah ia lakukan, dan dia berseru, Ya Allah, di mana amal-amal kebaikan yang dulu pernah hamba lakukan ketika hamba masih hidup? Dan dijawablah dengan seruan, semua amal kebaikanmu telah hilang, itu karena sikap dengki yang ada di dalam hatimu. Hi, serem ya. Makanya teman-teman jangan suka dengki sama orang lain ya.
Kita harus ikut senang dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudara-saudara kita. Dan kita harus ikut prihatin dengan kesusahan yang telah diderita salah satu dari saudara kita. Supaya kita menjadi hamba yang mulia. Dari awal hingga akhir apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati dan teman-temanku yang senantiasa berbahagia dimanapun berada. Izinkanlah saya untuk ikut bersama kalian kelak menuju ke surga. Ke surga, mau dong? Oke, saya mau tanya sama kalian semua. Mau nggak tinggal di surga? Surga yang penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan yang tidak akan pernah kita dapatkan di dunia ini. Kalau teman-teman mau, ada syaratnya. Syaratnya kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu salah satu kunci menuju ke surga. Dulu ketika kita diberi nama oleh orang tua kita, mereka sangat berharap agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang saya mau tanya lagi, gimana sih jadi anak yang soleh dan soleha? Dapat tahu belum? Oke, sholat dan ngaji 2 contoh ciri anak yang soleh. Sholat 5 kali dalam sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam surat An-Naim ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu. Artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kenapa sholat? Sholat adalah kewajiban seorang muslim. Jadi kalau nggak sholat dapat apa? Tentu saja dosa dan masuk neraka. Nggak jadi deh masuk surga. Kasian deh loh. Yang kedua apa? Mengaji membaca kitab suci Al-Quran. Dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Oke teman-teman, pokoknya pesan saya jangan pernah lupa untuk mengaji dan sholat ya. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon dimaafin karena manusia tidak ada yang sempurna. Sebelumnya saya ada pantun buat teman semua. Jalan sore ke Parangtritis, jangan lupa beli alpukat. Teman-temanku yang cakep dan manis, jangan lupa untuk sholat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama penampilan dari adik kita Ananda Alwi Masisya Kipti. Selanjutnya pada kesempatan kali ini acara akan dilanjutkan dengan pembacaan puisi dengan judul Dalam Sujudku dan Getaran Jiwa yang akan dibawakan oleh Ananda Silvi, putri dari Bapak Satiman dan Ibu Munjiatun, dan Ananda Saila Marwasari, putri dari Bapak Yatno dan Ibu Akung Kurniati. Kepada Ananda Silvi dan Marwa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, ku bersujud mengagungkan kemuliaan-Mu, bersimpuh menghadap rahmat-Mu, memohon petunjuk untuk dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua mataku, untuk kenakalan tanganku, untuk kesalahan dan kejelian lisanku. Ku mohon ampun-Mu ya Allah. Ku harap agar rahmat-Mu terpancar mengenai Allahku, dan kasih sayang-Mu mewujudkan setiap gerak langkahku. Turunkanlah hidayah-Mu ya Rabb, agar hidup ini semakin indah dengan keberkahan-Mu. Ku
Ku rindu kesalahanmu itu mewujudkan asaku. Laksanakan seorang mujahid berjuang denganmu. Berindu Said di jalanmu dengan pertolonganmu. Pilihlah aku menjadi prajuritmu yang mukhlis. Amin. Getaran jiwa, kepala tertunduk lesu, jiwa bergetar pilu, air mata tak mampu terbendung. Kala ku sebut asmamu yang aku. Ya Allah, mengapa baru teringat setelah semua terlanjur? Mengapa baru tersadar setelah semua hancur? Terlalu jauh langkah kaki, pijak kenikmatan semua duniawi. Tersenyum bangga karena masih di atas segalanya. Tak pernah tersadar setelah semua hanya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilik yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ananda Ella Nur Azizah, putri dari Bapak Misno dan Ibu Yatirah. Kepadanya waktu dan tempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya nih, boleh enggak? Boleh dong, di sini masih ada yang suka marah enggak? Kalau masih ada yang suka marah, mesti dengar nih kisah ini. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasul. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah nasihat padaku." Kemudian Rasul pun menjawab, "La ta'tub, jangan marah." Dan sahabat itu kembali meminta nasihat kepada Rasul, tetapi dia mendapat jawabannya sama, jangan marah, dan hal itu hingga berulang berkali-kali. Dan di dalam riwayat Rasulullah pernah bersabda, "La ta'dhub balakal jannah." Artinya jangan marah kalian, maka kalian akan mendapatkan surga. Dan ternyata salah satu masuk surga adalah menahan amarah. Karena dampak yang ditimbulkan oleh marah sangatlah berbahaya. Dari masalah yang kecil akan berdampak sangat besar apabila kita menghadapinya dengan amarah. Maka dari itu jangan pada suka marah ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahkan kepada kalian. Dan apabila kalian mengingkarinya, ketahuilah siksanaku amatlah pedih. Ikhwanul muslim rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bertafakur, menilik kembali tentang begitu banyaknya nikmat Allah yang ia berikan kepada kita. Lidah yang masih bisa merasakan sesuatu,
udara yang masih bisa kita hirup, darah yang masih bisa mengalir, mata yang masih bisa melihat, kaki yang masih bisa berjalan. Dan masih banyak sekali tentang nikmat-nikmat yang tak mampu kita prediksikan. Tentang bagaimana Allah menjaga dan melindungi kita setiap langkah dan gerak-gerik kita. Tak ada suatu apapun yang lebih kita cintai dibanding kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita, tapi ketahuilah Allah lebih mencintai kita. Kita selalu menjaga diri kita dari sesuatu yang akan mencelakakan kita. Tapi ketahuilah Allah lebih menjaga diri kita dari setiap sesuatu yang Ia ciptakan. Pastilah Allah akan memberikan sesuatu perlindungan dari sesuatu yang Ia ciptakan. Takkan cukup waktu bagi kita bila kita berbicara begitu banyaknya nikmat Allah yang Ia berikan kepada kita, lidahnya. Dan selayaknya lah kita sebagai seseorang hamba menyukuri setiap nikmat-nikmatnya. Seseorang yang bersyukur itu tidaklah cukup hanya dengan berkata bahwa ia bersyukur, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah saja. Akan tetapi rasa syukur harus kita manifestasikan dengan amal perbuatannya, dengan lebih meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lebih meningkatkan dan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Karena dengan begitu, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak lagi memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Itu adalah janji Allah. Akan tetapi apabila kita mengkufuri nikmat-nikmatnya, ketahuilah Allah akan memberikan satu siksaan yang beri kepada kita. Na'udzubillahi min. Dari semua yang saya sampaikan awal hingga akhir, apabila ada salah kata dalam kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumul wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwanul muslim rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan untuk seluruh umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma jamaah. Ane punya pantun nih, dengerin ya. Buah duku, buah semangka, kalau dimakan segar rasanya. Bila umur sudah semakin tua, mesti ingat ajal akan menjemputnya. Bila ingat tentang kematian, pastilah yang ada adalah rasa takut. Akan tetapi, itu semua takkan mengubah apapun. Kita semua pasti akan menemuinya. Suatu ketika, di hari yang cerah, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Dia pun heran dengan tamunya itu. Dan dengan rasa penasaran, Nabi Ibrahim pun bertanya, "Hai, kamu siapa?" Dan dia menjawab, "Aku adalah Malakul Maut." Jawaban itu membuat Nabi Ibrahim kaget. "Apa maksud kedatanganmu kemari? Apa kau akan mencabut nyawaku hari ini?" "Tidak, aku kemari hanya ingin berkunjung kepadamu, wahai kekasih Allah." Di ujung pembicaraan mereka, Nabi Ibrahim pun berpesan kepada sahabatnya sang Malakul Maut, "Hai Malakul Maut, aku berpesan kepadamu, jika kelak engkau akan mencabut nyawaku, datangkanlah utusanmu kepadaku, supaya aku bisa mempersiapkan kematianku." Malaikat maut pun mensetujuinya.
Di lain waktu, sang malakul maut pun kembali mengunjungi Nabi Ibrahim. Dan dengan penuh rasa penasaran, Nabi Ibrahim pun bertanya, "Apa maksud kedatanganmu kali ini?" Dan dia menjawab, "Aku diutus Tuhanmu untuk mencabut nyawamu hari ini." "Apa? Bukankah kita sudah sepakat? Jika kelak engkau akan mencabut nyawaku, engkau akan mengirimkan utusanmu kepadaku, supaya aku bisa mempersiapkan kematianku." Tetapi apa jawaban malakul maut? "Ya Nabi Allah, bukankah aku sudah banyak sekali mengirimkan utusanku kepadamu? Tetapi engkau sendiri yang tidak menyadari hal itu. Bukankah rambut yang sudah mulai beruban sudah cukup menjadi peringatan bagimu? Bukankah gigi yang sudah mulai ompong sudah cukup menjadi peringatan bagimu? Tubuh melemahmu seharusnya sudah cukup menjadi peringatan bagimu." Mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim pun tertunduk pasrah. Karena memang benar, keadaan jasmani yang sudah mulai melemah seharusnya sudah cukup menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup kita ini tidak akan lama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirunna minhu fa innahu mulakikum summa turadduna illa alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian yang akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian kamu akan diberitakan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sadaqallahul azim. Semoga dari sekilas kisah tadi dapat menjadikan hidayah bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini adalah fana. Dan semoga Allah mematikan kita dengan keadaan husnul khatimah. Allahumma wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-baitum madrasatul ula", yang bermakna rumah dalam madrasah atau tempat pendidikan yang pertama. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada tutur kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati para hadirin semua. Izinkanlah kami di sini untuk berpesan kepada para orang tua, yang mana para orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sangat berat bagi anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Adibu awladakum ala salasi sholin, hubbi nabiyikum, hubbi ahli baitihi, wa qiraatil Qur'an." Yang artinya, ajarkanlah kepada anak-anakmu untuk mencintai nabimu, mencintai keluarga nabimu, dan mencintai Al-Quran. Marilah kita renungkan bersama-sama sesudah ini dilakukan. Pernahkah Anda bercerita kepada anak-anak tentang Muhammad Tuhan kita? Dan pernahkah Anda bercerita kepada anak-anak tentang keluarga beliau? Dan pernahkah Anda sekalian untuk mengajarkan mereka, mengingatkan mereka untuk mengalirinya dengan membaca ayat suci Al-Quran? Jikalau belum, maka itu adalah suatu kekeliruan. Wahai ayah ibu, tolonglah kami, kenalkanlah kami dengan Allah Tuhan kami, ajarilah kami sholat, ingatlah kami dengan kewajiban dan perintah-perintahnya,
karena jika bukan karena kami sungguh akan menjadi manusia-manusia yang lupa dan Tuhan kami. Kenalkanlah kami kepada Muhammad kekasih kami. Bisikanlah kepada kami tentang indahnya Al-Quran. Ajarkanlah kepada kami cara untuk berbakti kepadamu. Semua orang tua sungguh akan diminta pertanggungjawaban oleh apa yang dilakukan anak-anak mereka. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul mutatami lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berjuta-juta kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk umat yang beruntung. Allahumma amin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, mari ikuti saya. Kita bersama-sama mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngan nasib ni malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu ala fi zambin minal kabairihi. Barang siapa mengucap kalimat la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka runtuhlah dosa 40.000 tahun dari dosa-dosa besar yang ia miliki. Subhanallah, betapa agung dan mulianya kalimat ini. Hanya dan mengucapkannya saja, maka runtuhlah dosa 40.000 tahun. Padahal berapa lama kita hidup? Adakah hadirinnya ada di sini umurnya mencapai 40.000 tahun? Sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau bertobat, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dengan ikhlas, maka runtuhlah semua dosa yang kita lakukan selama kita masih hidup. Tapi jangan salat ikhlas. Dengan apa Pak? Dengan apa Bu? Dan benar-benar hadir dalam hati dan melakukannya tidak perlu dengan terburu-buru. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha
Dan sebaik-baik kalimat adalah kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bersama-sama kita telah sedikit mengupas hadis Nabi Muhammad SAW tentang betapa hebatnya yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka marilah kita bersama-sama senantiasa mengucapkannya dan menangislah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di setiap langkah kita, hati kita, dan menjadikan zikir di setiap nafas kita. Dari awal hingga akhir, bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan untuk seluruh umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma. Sepertinya manusia di dalam kehidupannya dan kesehariannya tidak dapat luput dari dosa yang disengaja entah pun tidak disadarinya bahwa ia telah berbuat dosa. Dan hal ini pun pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah. Innal insana mahalul kota manusia, yang artinya manusia itu tempat salah dan lupa. Maka sepantasnya lah bagi kita untuk memohon ampun dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua itu yang berkaitan dengan hal ini, baginda Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, ini statotum anak suruh minal ikhtifari fafungalu fafinahu laysa sayun anjahal ngindalahi ta'ala walak akhaba ilai minu, yang artinya, apabila kamu mampu membaca ikhtifar, maka lakukanlah, karena sesungguhnya tiada sesuatu amal pun yang lebih berhasil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ikhtifar atau memohon ampun. Manusia dalam hidupnya tidak dapat luput dari dosa. Karena itu hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang dimaafkan dari perbuatan dosa masih membaca ikhtifar. Dalam suatu hadis disebutkan, sesungguhnya aku membaca ikhtifar seharinya lebih dari 70 kali. Apabila Rasulullah sudah demikian, bagaimana dengan kita? Tentu kita mesti lebih dari itu. Dari semua itu, semoga dari ilmu yang kita bahas ini menjadikan kita yang tahu kita itu adalah yang banyak dosa. Maka marilah kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Robbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi sidni ilman nafi'a wa wafiqni ngamal makbula irfa.
Wassalamualaikum wastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita saksikan bersama-sama penampilan dari adik kita Ananda Dimyati Bagas Pratama. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya skores. الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ki bilangan meneng bae ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inama bu'istu li utamima makarimal akhlaq amma ba'du. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Nabiyallah ya Habiballah. Wa usan sabadana Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu. Wa usan jamil awliya ilahi wa ali sang khususan sinasi Abdul Qadir Jailani quddasan. Usan fi hadzal majlis wa quriyah. Gandrung maulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Al-mukarramun para alim para ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kawula dherekaken ingkang tansah kawula cadung berkah donganipun ugi dumateng para sepuh dalaji sepuh ingkang tansah ing kawruh ingkang tansah kula hormati khusus panjenenganipun Bapak Kiai Soleh Halim Makbum ingkang kula dherekaken, Bapak Kiai Riyadi, Bapak Kiai Sopan. Sopan apa sapon nggih? Sopan bener nggih, sopan. Nggih sopan terus kiyaine Pak. Alhamdulillah. Sedaya kiai, pemangku masjid, pemangku mushola, kiai pondok pesantren ingkang rawuh,
mboten golek jinami, mboten ngirangi takdim kula dhateng panjenengan. Sayekta sawetawis dereng patik tepang asmonipun nek piyayinipun insyaallah sami tepang ning asmonipun. Mboten ngiringi takdim kula ingkang tansah kula dherekaken kula cadung berkah donganipun. Muga simulakot pranata cara ingkang bijaksana. Ingkang kawula hormati, sumrambahipun jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula hormati, warga jamaah mushola Al-Falah Gandrung Mangu ingkang tansah kula hormati, bar niku muslimin muslimat hadirin hadirat sakirun Bu putrane jenengan sakirun sakirot sakirin sakirot ana sing sakiru ngger penjahat ya ya ana sing penjahat ana sing penjahat pun perlu kita kasih sayangi, perlu kita rangkul sebab niku pada umat Gusti Allah. Sedaya ingkang tansah kula hormati, mboten supe santriwan santriwati saking pondok pesantren Metal Tobat Sunan Kalijaga ingkang kula tresnani. Lan kula banggakan, muga-muga ngilmunipun manfaat dunya akhirat Allahumma amin. Sedaya pirawuh ingkang salebeteng kiki sejawaning kiki selebeteng umah sejabaning umah, termasuk sing kemurep karo sing mlumah. Sing kemurep pandu wis ngantuk, sing mlumah kuwargen. Dadi semoga-moga mawon sedaya dipuniati ngaji pikantuk barokah ilmu manfaat Allahumma amin. Aparatur pemerintah Muspika Kecamatan Gandrung Mangu yang kami hormati, Kepala Desa Gandrung Mangu beserta staf yang menghormati, Pak Sekdes yang menghormati, Pak Kadus RT RW Linmas BPD sedaya mawon ingkang tansah kula hormati. Sebab RT pun malah pemerintahan yang paling bawah, paling urgen nggih Pak Sekdes nggih. Niki Pak Sekdes oh iya. Sekdes anyar niki awan. Ingkang singgo kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng wonten dalu niki wonten ing mushola Al-Falah nggih Pak Sopan nggih, ingkang wiwit riyin dugi jaman sakniki nembe ngawontenaken peringatan secara gedhen-gedhenan, ana pildacil, ana hafalan Yasin, enten Asmaul Husna, enten napa malih nggih? Sholawat nggih, lan werna-werna kabeh. Yes, mugi-mugi mawon kabeh manfaati lan barokah dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula matur kelantur ngarsipun para sedulur, kita ngajak muji syukur ngarsipun Allah ingkang Maha Luhur, ingkang sampun paring Quran kagem pitutur menggawe menungso supados saged zikir kelawan tafakur kanthi ucapan alhamdulillahirabbil. Bu bareng kang ngarep Bu bikaulina kayak mau nang apa Dek nggih mau geneng jamaah mau di lho kok alhamdulillah kok alhamdulillah amin ora semangat krungu drun mireng ya mbok ora. Sebab kenikmatan ingkang dipun paringi dhateng kula panjenengan sedaya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waras, nikmat sehat ditambah kober. Nggih Pak nggih? Ditambah kober. Sebab ana kalane wong sing sehat ora kober, sing kober ora malah ngomong ora waras kok. Duh, cerdas banget putra Rika panjenengan lho. Alhamdulillah. Daharane sing enak-enak sih dadi. Nggih, ya sehat, ya waras, ya kober saged rawuh wonten ing acara peringatan dalu punika.
ingkang singgo saged sareng-sareng kempal nyengkuyung wontenipun peringatan ingkang dipuniati jamaah badhe dandan musala, rehab musala kangge prauning akhirat kanggo tunggangan kula sampean kabeh bisa slamet donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Selawat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya tansah mawantu-wantu. Matur nuwun Pak RT saein nggih. Nggih niki dinum napa didongani? Monggo didongani tok kan payah nyong. Nggih. Wangsuli. Selawat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau setunggalipun nabi ingkang sanggup memberikan syafaat mulai nalika zamanipun Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau yang seorang nabi, seorang rasul dan seorang raja yang mengetahui segala pembicaraan hayawan niku ngertos Nabi Sulaiman. Niku mboten dehak nyafangati datang umatipun, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hak memberikan syafaat datang umatipun. Muga-muga kula panjenengan sedaya kagolong umat ingkang bakal pikantuk syafaat donya tekan ing akhirat. Allahumma kudune nyong matenteng Bu. Nuwun sewu Pak Kiai. Matenteng ya, dadi matenteng. Nggih. Mobil dacil bae gue merenang-merenang delengen. Nah, kula njan sedaya catatan untuk syafaat dengan catatan kula sampean kabeh demen maring Kanjeng. Ketika demen nek wong demen jelas setiap Kanjeng Nabi disebut niku jenengan maca sallallahu alaihi wasallam nganti-anti kula panjenengan sedaya sebab kali Nabi gandrung karo Kanjeng Nabi di mana tempat selalu maca arep ngaji maca selawat, jagong maca selawat, arep turu maca selawat, dan selalu maca selawat eling karo Kanjeng Nabi, eling maring Gusti. Pun kaya niku napa dereng Bu? Ana sing pun sing dereng ya Pak ya. Ana sing pun ana sing dereng, alhamdulillah. Nganti-anti maca selawat saking malam Jumat selawatan kabeh. Uli selawatan kompak Bu, dino malam Jumat ahli kubur balik ngendi Bu? Balik ngumah pada ngapa? Nggih. Balik ngumah padha njaluk wacan Quran seka 5. Nek duwe anak sing soleh, anak sing pinter ngajine, insyaallah walau saayat maca Quran nggo wong tuane maupun ahlinipun ingkang sampun sami sumareh. Muga-muga kula panjenengan sedaya pindah malih kula kali panjenengan uli demen maring Kanjeng Nabi dikala dan dimanapun lo sampean kabeh selalu ingat lan demen maring Kanjeng Nabi dipun catet nggih pejabat lan masyarakate wong sing beja dunya beja akhiratipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng dipuniati Ibu nggih. Nggih niku sing teng mburi sing teng mriku sedaya mawon dipuniati siji demen karing Nabi muludan ping pindhone niat ngaji. Ngaten nggih Pak nggih. Nuwun sewu niki Pak Kiai nyuwun pangapuntenipun Bapak Abah Kiai Soleh niki kula ngaji belung-belung iki pamuntenipun. Dadi ngrora belung-belung ya biasane ngrelo ngaji jangan sing biasane kula diwadani sih Pak. Ari kletar-kleter iki. Pun sareng-sareng wis siap jajal ditabuh Kang Nano Kang Mijan. Iya. Wis siap Mas Dedi. Iya wis. Pun sarang-sarang monggo ngetutaken kula nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma lil ibadati rabbina. Nawaitu an atlubal ilma lil ibadati rabbina. Monggo. Bu Rika jan deleng nyong iling seprit jan deleng yene ya.
Nggih. Nun sewu Pak Manis. Oh, kedawan. Kedawan nggih Bu nggih. Biasane dawa apa cendek rika. Selawat kalno sing dawa nggih. Selawat ana sing dawa ana sing cendek. Allahumma sholli sholatan kamilatan dan sebagainya dawa. Ana sing dawa maning selawat nur buat dawa maning. Ana sing dawa maning, ana sing cendek. Ana syukur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cendek ana sing cendek malih shollallahu ala Muhammad, ning gugur macok kudu selawat. Opo lagi cendek maning mad ya ora dadi. Kudu selawat nih. Iya. Pun baleni maning. Nawaitu an atlubal ilma lil ibadati rabbina niating sun golek ilmu krana kanggo sangung ibadah maring Gusti Allah. Ngaji iku wajib tumrape wong Islam lanang lan wadon, tuwa lan enom, wiwit ing embanan tumeka ing luwangan. Apal Bu? Rikapal wong 10 maju 10.000-an. Wani nyong lah pokoknya. Wis mriki Bu, sing apal wong 10 ora tanggung-tanggung 10.000-an. Kan kurus 1.000 mbok. Priwe Bu ana sing arep maju? Ora lah, Dan ulangar dicatat nggo diwaca. Bisa bae pancen cerdas alhamdulillah. Ya drun mani drun. Monggo selawatan bareng-bareng dipun niati ngaji, muga-muga uli syafaatipun Kanjeng Nabi. Mani drun bablas langsung. Allahumma ya drun. Allahumma tambahin Mas. Miket badrun tambahin.